Mengejutkan. Ya, seperti itulah kata yang terlontar oleh netizen dan publik manakala putra A'agim bongkar sikap dari A'agim terhadap Teh Nini. Bagaimana Muhammad Gaza Al-Ghazali untuk pertama kalinya membongkar sikap ayah tercinta terhadap Teh Nini. Publik pun tersontak karena tidak menyangka kalimat yang diposting oleh Muhammad Gaza Al-Ghazali sebegitu dramatisnya. Pasca postingan kalimat yang pertama kalinya itu, Muhammad Gaza Al-Ghazali mengaku dihujat oleh netizen dan menyebut dirinya sebagai anak durhaka. Padahal dirinya tak pernah bermaksud seperti itu, alias hanya membela Teh Nini, sang ibunda tercinta. Dan entah kebetulan atau tidak, di waktu yang hampir bersamaan, A'agim kembali menggugat cerai Teh Nini. Lalu, adakah hubungannya aksi A'agim menggugat cerai Teh Nini dengan postingan kalimat sang anak? Entahlah. Namun, drama selanjutnya yang lebih mengejutkan lagi adalah ketika Muhammad Gaza Al-Ghazali kembali memuat postingan yang lagi-lagi membuat publik serta netizen terkejut karena membuka dan bongkar sikap sang kakak yang bernama Ghaida Suraya terhadap Teh Nini. Muhammad Gaza Al-Ghazali pun menyebut jika sang kakak telah melakukan dugaan tindakan membentak Teh Nini. Tak pelak kalimat dari Muhammad Gaza Al-Ghazali yang menuliskan kalimat tersebut membuat kehebohan. Untuk selengkapnya, mari kita saksikan di Cumicam In Depth berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumicam In Depth, kami sajikan kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Publik terkejut dan tersentak. Ya, seperti itulah kondisi yang sedang dirasakan oleh netizen karena melihat postingan baru dari putra A'agim Muhammad Gaza Al-Ghazali. Bagaimana tidak, setelah sebelumnya dirinya membuka dan membongkar sikap A'agim terhadap Teh Nini yang membuat publik terbelalak dan tidak percaya, maka kini babak dan langkah baru telah diciptakan oleh Muhammad Gaza Al-Ghazali. Iya, kali ini ternyata justru ia membuka sikap kakak tercinta di akun media sosial miliknya. Bahkan yang membuat netizen terbelalak adalah karena Muhammad Gaza Al-Ghazali menyebut dan membuka sikap sang kakak yang membentak Teh Nini. Berikut petikan kalimat Muhammad Gaza Al-Ghazali yang tertulis di akun media sosial miliknya. Apakah Anda mengenal dengan kakak saya yang bernama Teh Ghaida Suraya? Menurut saya, sebaiknya Anda pertimbangkan kembali karena kakak saya yang satu ini sepemahaman dengan ayah saya. Bahkan saya tidak habis pikir karena dua tulisan saya kemarin, ibu saya dibentak-bentak dan dimarahi oleh kakak saya ini. Sontak tulisan dan kalimat dari Muhammad Gaza Al-Ghazali yang menyebutkan jika sang kakak membentak-bentak Teh Nini membuat netizen dan publik terkejut serta tidak menyangka. Tak cukup sampai di situ, Muhammad Gaza Al-Ghazali kembali dan meneruskan ungkapan dalam hatinya yang diteruskan dalam kalimat yang dimuatnya dalam akun media sosial miliknya. Jika sang kakak menyebut Teh Nini dengan sebutan munafik di hadapan Bapak Kiai Haji Miftah. Seperti inilah kalimat yang ditulis oleh Muhammad Gaza Al-Ghazali dalam akun media sosial miliknya. Saya ingat ketika pertama kali ibu saya dicerai dengan lugasnya kakak saya mengatakan bahwa mama itu munafik tepat di hadapan Bapak Kiai Haji Miftah, dan itu juga yang disebutkan oleh ayah saya. Iya, kejadian ini bertempat di Aula Darul Hidayah, lantai dasar Darul Tauhid. Jika Anda jamaah Darul Tauhid, tentu Anda mengetahui tempat ini. Saya tidak sok suci. Ketika itu saya masih sepemikiran dengan ayah saya. Namun saat ini saya memilih hijrah dan membuka suara. Namun kakak saya masih sama sampai saat ini. Semoga Anda dapat memilih panutan yang tepat. Saran saya, Anda jangan jadikan orang seperti saya menjadi panutan. Tak pelak tulisan dan unggahan kalimat Muhammad Gaza Al-Ghazali tentang sikap kakaknya terhadap Teh Nini alias ibu dari mereka membuat netizen kembali terkejut dan benar-benar tidak menyangka.
Rumah tangga Dai Kondang Abdullah Gimnastiar atau yang dikenal dengan nama AA Gim dengan istri pertamanya, Ninih Mutmainah atau akrab disapa Teh Nini, kembali menuai sorotan publik. Entah apa penyebabnya, AA Gim kembali mengajukan gugatan cerai kepada Teh Nini 10 Juni 2021 di Pengadilan Agama Bandung, Jawa Barat. Sontak hal ini mengejutkan publik lantaran AA Gim baru saja menarik gugatan cerainya pada 17 Maret 2021 lalu. Dan di balik drama tarik ulur gugatan cerai yang dilayangkan oleh AA Gim, ternyata terungkap bahwa AA Gim sebenarnya memang telah menalak 3 Teh Nini sejak Juni 2020 silam. Namun AA Gim diduga menggantungkan perceraiannya. Bahkan menurut pengakuan kuasa hukum Teh Nini bahwa telah setahun ini Teh Nini menunggu kepastian tentang kejelasan statusnya dan kepastian perceraiannya dengan AA Gim. Dan benarkah kini Teh Nini sudah tak lagi tinggal bersama AA Gim? Teh Nini digugat kembali sama Gim itu bisa saya pastikan benar, karena dari perwakilan keluarga Teh Nini juga udah menghubungi, sudah ke kantor, sudah bercerita bahwa yang akan mengajukan gugatan AA lagi, seperti itu. Kalau informasi yang kami terima itu gugatan tuh kalau nggak salah baru kemarin diajukan gugatan, seperti itu. Jadi kalau detail kenapa kemarin digugat, dicabut, sekarang digugat, detailnya kami pun tidak tahu. Cuman kalau ditanya sudah pernikahan 20 tahun kurang lebih ya betul, cuman ya yang perlu kami tahui bahwa pasti cuma sama Tete yang tahu apa yang sedang terjadi di keluarganya tersebut. Kami pun secara detail nggak tahu, kami hanya mewakili untuk persidangan saja, mewakili Teh Nini. Jadi kalau apa yang terjadi di dalam, permasalahan apa, penyebabnya apa, atau ada berita-berita lain, kami pun nggak bisa memastikan, karena dari pihak Teteh pun bisa dibilang sangat-sangat membatasi ke kami pun bahwa ya itu mah aib keluarga. Kalau kemarin alasan kenapa, posisikan adalah AA yang sedang mengajukan gugatan kemarin. Jadi alasannya itu bisa dilihat dari gugatan AA kemarin. Cuman saya lupa isi gugatannya seperti apa, kalau tidak salah itu hanya bahwa sudah tidak ada kecocokan. Nah, jadi pas kemarin debut lagi, ya sudah, nggak jadi. Cuman kan sekarang diajukan lagi gugatannya, ya kami belum tahu alasannya apa, karena alasan perceraiannya pasti ada dalam gugatan. Jadi kami belum menerima panggilan sidang, kami belum menerima kopi dari gugatan, jadi alasannya seperti apa kami belum tahu, karena ada dalam gugatan dan gugatannya belum kami terima, seperti itu. Ini masalah saya, tolong wakili saya. Alasannya kenapa bercerai, lihat gugatan dari AA, sudah. Jadi kalau ditanya apa yang sebenarnya terjadi pun kami tidak tahu, dan bahkan kami pun mau nanya pun kayak Teteh sudah sebegitu memberi border, jadi sudah memang itu aib keluarga, aib antara pasangan gitu kan. Jadi buat kami ya sudah itu aib, ya udah, kami pun tidak nanya saking keponya, saking pengen taunya, enggak. Jadi ya sudah, apa yang Teteh sampaikan bahwa tolong didampingi saya di pengadilan, sudah sebatas itu aja berdasarkan surat kuasa gitu. Buat saya Teh Nini itu sosok perempuan, sosok wanita yang sangat luar biasa, sabar, dan sangat tahu apa yang disebut dengan aib keluarga, sangat tahu apa yang perlu disampaikan ke kami selaku kuasanya, sangat pada posisinya yang buat kami itu wah, panutan sekali Teh Nini. Terus tapi kalau tadi Mas tanya tanggapannya mengenai gugatan ini dicabut, digugat lagi, karena Teh Nini itu sudah ditalak dari bulan Juni 2020. Jadi kalau sekarang bulan Juni itu sudah setahun Mas nunggu perceraian secara negara. Karena kalau secara Islamnya sudah 1 tahun lalu, mungkin bisa dibilang dari bulan Juni 2020. Jadi kalau tadi Mas bilangnya nggak ngegantungin gitu atau udahlah cerai aja, ya pastinya seperti apa yang ada di dalam hati Teh Nini yang tahu. Cuman kami menyampaikan apa yang Teteh sampaikan kami, bahwa talak itu sudah terjadi dari bulan Juni 2020. Teh Nini itu ditalak di bulan Juni 2020. Tanggalnya tanggal berapa saya lupa. Nah, setelah ditalak itu Teh Nini masih tinggal di Bandung itu kurang lebih selama 3 bulan, bisa dibilang
masa idah lah, diam di Bandung 3 bulan. Lalu kalau saya nggak salah di bulan September TNI ini pergi meninggalkan Bandung. Ketika sudah selesai masa idahnya 3 bulan, TNI ini pergi meninggalkan Bandung. Masih kalau nggak salah masih di Jawa Barat, dengan keluarganya di Jawa Barat. Jadi udah ninggalin rumah dari bulan September 2020, saya bilang seperti itu. Ada bicara apa, TNI ini lebih kayak tolong dampingi saja, saya digugat lagi, tolong dampingi supaya permasalahan ini segera selesai berdasarkan putusan pengadilan. Jadi tidak ada hal yang sifatnya menggantung-gantungkan lagi. Justru lebih enak ketika pengadilan memutus atau mengabulkan gugatan, lebih ada kepastian hukum gitu terhadap rumah tangga, seperti itu, Mas. Bisa dibilang yang Teteh pengen itu ya sudah, selesaikan saja perceraiannya kalau memang digugat, tidak memikirkan yang lain supaya lebih ada kepastian hukum ketika memang negara mengabulkan gugatan yang diajukan oleh pihak A, seperti itu. Kepala keluarga yang sangat bertanggung jawab ya. Tapi kalau untuk menjawab sosok kepribadian untuk keluarganya itu bukan kapasitas saya juga, karena urusan keluarga itu emang rumah tangganya masing-masing ya. Saya hanya cukup mendoakan semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang diridhoi oleh Allah, bahagia dunia, bahagia akhirat, seperti itu. Itu hanya Allah yang bisa memberikan penilaian baik dan benarnya. Kalau kita sebagai manusia sesama pada guru kami ya bisa mendoakan yang terbaik, seperti itu. Ya, untuk guru saya khususnya Agim, semua Agim diberikan kekuatan, iman, Islam, kemudian diberikan istiqomah, memberikan pemimpin umat di Indonesia ini, memberikan teladan, memberikan kebahagiaan dan inspirasi pada santri-santri, kepada masyarakat sekitar, dan khususnya kepada keluarga A. Semoga AA diberikan kekuatan, sakinah mawaddah warahmah, mendapatkan solusi yang terbaik, memberikan hal-hal yang sangat inspirasi untuk masyarakat gitu. Kalau menurut saya dalam keluarga sungguh bagus sekali ya, karena dia program juga mengeluarkan buku Sakinah Mawaddah Warahmah zaman dulu itu sempat melejit dan eksemplar terjual bagus itu. Ya menurut saya memang jadi panutan bagi keluarganya. Itu mah tidak jadi kewajiban seorang ayah dan seorang guru sekaligus dia menjadi panutan buat keluarganya itu sendiri. Sebelum mengajukan gugatan cerai pada 10 Juni kemarin, media sosial sempat dihebohkan dengan kemunculan putra A.A. Gim dan Teh Nini, Muhammad Gaza Al-Ghazali, yang menuliskan curahan hati terdalamnya, serta kondisi rumah tangga yang dijalani Teh Nini dan A.A. Gim. Dalam unggahan tersebut, putra Teh Nini itu juga membeberkan sejumlah perlakuan A.A. Gim terhadap ibunya dengan menulis seperti berikut ini. Hampir 1 tahun terlewati, tepatnya 1 minggu sebelum hari pernikahan kami. Berat tanpa kehadirannya. Namun, apa daya ketika sebuah kalimat terlontar, buat apa dia hadir? Seolah lidahku keluh untuk menjawabnya. Untuk apa seorang ibu hadir di pernikahan putranya? Menurut Anda, apakah jawaban yang tepat untuk pertanyaan tersebut? Seandainya aku bisa menjawab dengan, maaf, untuk apa Bapak hadir? Niscaya akan kujawab demikian. Tapi begitulah ibuku, entah di sudut surga sebelah mana ia dilahirkan, entah di mana ia menyembunyikan kedua sayapnya. Mengalah, mengalah, dan selalu mengalah. Itulah pilihannya. Sontak ungkapan hati putra Teh Nini ini pun memantik berbagai macam reaksi. Tak sedikit warganet yang menghujatnya hingga disebut anak durhaka lantaran dianggap membuka aib keluarga ke publik. Jika kini rumah tangga A.A. Gim dan Teh Nini sedang berada di ujung tanduk, kisah yang hampir sama juga sedang dialami oleh Alvin Faiz dan Larissa Chow yang rumah tangganya juga hampir karam dan sedang menjalani proses gugatan cerai di Pengadilan Agama Cibinong. Saling membongkar dan membuka masalah rumah tangga mereka di media sosial pun telah terjadi. Ya, pertama kita melihat tentu sangat menyayangkan ya, karena kita kan sama-sama jaga nama baik. Kemudian ya ini sudah terjadi, ya udah kita hadapi dengan sabar, tabah dengan kepala dingin. Begitu, jangan sampai gara-gara satu api kita balas dengan api, jangan sampai gara-gara ini jadi ribut, jangan sampai jadi berantem, enggak.
Kita lebih mengutamakan silaturahmi, kita lebih mengutamakan kekeluargaan, begitu, daripada cara-cara yang seperti itu, begitu. Tapi hal ini tidak membuat kami benci dengan Cilarisa maupun Bang Alvin. Kami tetap mendoakan, mensupport, dan sayang kepada mereka berdua. Insya Allah yang terbaik buat mereka. Tentu ya sedih, pasti sangat menyayangkan, tapi Bang Alvin menghadapinya dengan sabar dan tabah, dan tidak banyak membicarakan soal ini gitu. Bahkan lebih baik di belakang membicarakannya. Ya itu persepsi Cilarisa ya, itu haknya dia sebagai warga negara Indonesia berpendapat seperti itu, wajar, nggak apa-apa. Tapi yang Amr tahu Bang Alvin adalah ayah yang sangat sayang sama anaknya, ayah yang tanggung jawab, ayah yang sayang sama keluarganya. Itu persepsinya Amr, yang Amr lihat seperti itu. Kalau misalnya ada persepsi lain, nggak apa-apa, beda-beda persepsi orang, begitu. Nah itu masih salah satu saya sih karena menulis di kontrak, tapi nanti insya Allah saya mau berikan statement. Permisi dulu ya kak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Minggu depan datang sidang nggak Ci? Kenapa? Minggu depan datang sidang? Iya, insya Allah saya datang sama lawyer saya. Ya, permisi. Pengennya rujuk apa gimana Ci? Enggak, pasti udah pasti bisa. Ya, terima kasih ya. Abinya Yusuf gimana sih? Baik, alhamdulillah. Semalam masih Yusuf ya? Iya, masih datang ke sini. Oh enggak, tetap berlanjut. Udah mantap untuk bercerai Kak? Iya, sudah mantap Pak. Ya. Amr pengen ngomong nih buat Bang Alvin dan Cilarisa, ya. Apapun yang terjadi, bagaimanapun, ya, apapun yang orang bilang buat Bang Alvin, buat Cilarisa, Amr sebagai adik akan selalu sayang, doa, dan mensupport mereka berdua, apapun yang terjadi. Dan Amr mendoakan yang terbaik buat mereka. Kemudian untuk netizen, yuk jangan saling membenarkan, jangan main kubu-kubuan, jangan saling menyalahkan. Ya, kita doain aja. Yuk kita bareng-bareng harus dewasa. Kita doain yang terbaik buat mereka. Yang terakhir, doain gue pengen kawin. Biar berkah, biar sakinah, mawaddah, warahmah. Begitu. 10 Juni di Masjid Az-Zikra. Kalau dibilang terganggu sih, kalau Amr enggak ya, biasa-biasa aja. Kalaupun ini ada masalah ya udah kita hadapi dengan sabar, tabah, kita hadapi dengan kepala dingin. Kita support Bang Alvin, kita support Cilarisa, yang terbaik buat mereka. Insya Allah Allah berikan yang terbaik buat mereka. Karena Amr sayang sama mereka berdua, begitu. Ya datang lah. Gimana abang kita kalau? Insya Allah datang juga. Kalau nggak ada halangan, kata Cici, Cici kalau nggak ada halangan datang. Iya Cici, alhamdulillah. Kalau mau datang, ya kalau bisa hadir, alhamdulillah. Kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Amr juga memaklumi. Yang penting Cici, yang penting ya Amr sudah dapat ucapan selamat. Nanti datang, yang penting hadiahnya harus ada. Karena tanggal 8 Juni itu adalah ulang tahunnya Abi. Terus tanggal 9 Juni ulang tahunnya Yusuf. Amr pengen 10 Juni ini berurutan. 10 Juni akad nikahnya Amr. Dan akad nikahnya Amr ini menjadi hadiah untuk Abi. Amr pengen begitu. Karena Amr dari dulu pengen, mimpinya Amr tuh Abi hadir di pernikahannya Amr. Begitu. Yang jadi wali, siapa lagi? Abang kita insya Allah. Insya Allah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers bersama Cumi Camp In-Depth. Kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.